warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Untuk hari ini Ibu akan mengabsen dulu untuk kehadiran. Ada yang nggak hadir hari ini? Iya, Bu. Hadir semua? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Untuk hari ini kita akan memulai pelajaran kita, yaitu tentang ini dia, keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu sebagai rasa cinta tanah air kita kepada negara kita ini. Sesuai dengan mata pelajaran kita hari ini, yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi judul lagu wajib kita sekarang ini untuk pagi hari ini adalah dari Sabang sampai Merauke. Ya. Tapi sebelum itu, Ibu lupa, kita buka dulu pelajaran kita hari ini dengan berdoa kepada ketua kelas. Pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kita ucapkan kepada ketua kelas yang telah memimpin doa untuk kita. Kemudian untuk selanjutnya, minggu yang lewat kita sudah mempelajari tentang keberagaman masyarakat Indonesia itu kan. Jadi minggu yang lewat kita mempelajari macam-macam keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Jadi Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang tahu apa saja macam-macam keberagaman yang ada di Indonesia itu? Siapa yang tahu? Ya, boleh Rio. Suku, Bu. Suku. Apa lagi? Ras. Apa lagi? Antar golongan. Apa lagi? Agama. Boleh. Apa lagi? Ada lagi? Budaya. Bahasa. Apa lagi? Adat. Istiadat. Itulah macam-macam keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di sini tadi ada beberapa macam si Rio, si Lydia, kemudian si Made yang mengatakan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia itu tadi ada agama, ras, antar golongan, ya kan? Ibu tanya lagi, agama, ada berapa agama yang ada di Indonesia? Ada? Apa saja? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Konghucu tadi enggak? Buddha. Itulah dia. Kemudian kalau ras, siapa yang tahu kalau ras? Perbedaan fisik, Bu. Perbedaan fisik. Contohnya apa? Yang lain? Selain Silidian, jangan Silidian saja, nanti Silidian saja yang akan mulai. Yang lain? Si Alvin. Ras. Tadi kata Silidian, ras itu adalah perbedaan fisik. Jadi di mana perbedaan fisik kita yang berbeda-beda? Coba contohkan satu. Iya, rambut. Ada yang keriting, ada yang lurus, ya kan? Ada yang ikal,
badan boleh, tinggi badan pun boleh. Oh, itulah dia keberagaman masyarakat Indonesia itu. Banyak sekali keberagaman atau macam-macam, baik dia suku, agama, ras yang ada di Indonesia. Jadi untuk itu di pembelajaran kita ini yang kita bicarakan adalah tentang permasalahan dalam keberagaman masyarakat Indonesia.
Setelah nanti kita melakukan berbagai kegiatan, seperti nanti kita akan mengamati video, kemudian ada gambar, ya kan, di layar nanti. Di sini akan dimunculkan nanti sebuah permasalahan tentang keberagaman masyarakat Indonesia itu. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati video atau gambar tentang beberapa contoh konflik dalam masyarakat, kita dapat menganalisis dan konflik-konflik yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia itu. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mengamati video atau gambar dan mencari informasi baik dari buku maupun media yang lain, internet dapat menemukan apa penyebab keberagaman masyarakat Indonesia itu. Kemudian melalui kegiatan mengamati video atau gambar, kita akan mendapatkan informasi tentang apa penyebab konflik yang ada di dalam keberagaman masyarakat Indonesia itu. Coba lihat gambar ini. Perhatikan gambar ini. Ini yang pertama. Ibu tanya dulu. Itu kira-kira gambar apa? Gambar pertama. Gambar demonstrasi. Itu kira-kira demonstrasi. Antara apa itu? Yang kelihatan? Polisi dengan masyarakat. Itu sepertinya masyarakat yang beragama. Kemudian gambar kedua, itu gambar apa? Demon. Coba perhatikan dulu gambar kedua. Nih. Itu suku apa kira-kira? Suku apa itu kira-kira? Itu kalau tombak kan? Suku apa itu kira-kira? Suku Dayak atau suku Baduy? Ya. Dari Papua. Ya kan? Yang gambar ketiga, itu gambar apa? Kebakaran. Kira-kira itu kebakaran apa? Rumah. Itu kebakaran atau dibakar? Dibakar ya kan? Ada lagi sepeda motor ya kan? Ada lagi mobil yang dibakar. Udah. Dari yang gambar yang tiga ini, nanti akan kita bentuk kelompok. Kamu nanti akan menganalisis tentang gambar yang tiga ini dengan aktivitas kelompok kamu adalah yang pertama nanti kelompok 1. Yang kelompok 1, apa kaitan gambar tersebut dengan permasalahan yang muncul dari keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan? Ya kan? Kemudian kelompok kedua, apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan? Kemudian untuk kelompok ketiga, apa akibat yang ditimbulkan dari konflik dari keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan? Jadi tugas kita nanti, tugas kelompok kita ini adalah yang tiga ini. Di sini kita akan membagi kelompok. Sudah? Coba kita bagi kelompoknya. Yang sudah kita bagi minggu yang lewat, sudah kita bagi kelompok kan? Kita pakai kelompok itu saja. Boleh bergabung dengan kelompok masing-masing. Berarti kita ada 10, berarti ada yang satu kelompok ada 3, nanti satu kelompok ada 4. Boleh. Mejanya digabung aja ya, ditambah.
bisa dibacakan untuk masing-masing kelas nanti. Untuk kelompok 3, biar lebih jelas, apa akibat yang ditimbulkan dari konflik dari keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan? Apa akibat yang timbul dari konflik itu? Tadi sudah ada konflik antar umat beragama. Tadi contohnya adalah seperti gambar yang pertama, ya kan? Kemudian gambar yang kedua adalah konflik antar suku. Kemudian kira-kira apa yang apa tadi? Apa akibat yang ditimbulkan dari konflik ini? Setelah ada konflik, ya kan? Setelah ada konflik, apa yang diakibatkan? Ya kan? Seperti itu tadi ada konflik, bawa senjata tajam, bawa tombak, kemudian seperti itu umat Islam berkelahi dengan polisi, ya kan? Nah, udah? Ada pertanyaan sampai di situ? Iya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, boleh dikerjakan. Ya. Untuk kelompok 1 tadi yang nomor 1. Jadi kamu cari nanti informasi dari soal yang ibu berikan ini, dari permasalahan yang ibu berikan kepada masing-masing kelompok.
adalah hasil diskusi kelompok 1. Apa kaitan gambar tersebut dengan permasalahan yang muncul dari keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan? Jawabannya, kaitan gambar tersebut dengan permasalahan yang muncul dari keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Gambar ke-1 menunjukkan konflik antara umat beragama yang tidak puas dengan pemerintah, dan gambar kedua gambar konflik antara suku yang terjadi di Papua. Gambar ketiga menunjukkan adalah tentang akibat yang ditimbulkan dari konflik, yaitu pembakaran rumah sepeda motor yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar, baik kerugian materi maupun korban jiwa. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3, ada yang menanggapi hasil kelompok 1? Coba tanggapi kelompok 2. Apa kira-kira betul jawaban mereka tentang gambar yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga? Apa kaitannya dengan gambar dengan permasalahan keberagaman masyarakat di Indonesia itu? Coba kelompok 2, kasih tanggapan untuk kelompok 1. Ayo kelompok 2. Atau kelompok 3 duluan? Boleh kelompok 3? Ayo kelompok 3. Enggak ada? Pas itu. Berarti betul apa kata kelompok 1 kalau gambar yang ketiga itu kaitannya adalah tentang konflik? Iya. Kelompok 2 juga? Iya, Bu. Boleh. Untuk selanjutnya kita presentasikan untuk kelompok 2. Silakan, depan kelas. Boleh. Inilah hasil diskusi kami. Apa yang menjadi masalah penyebab terjadi konflik dan keberagaman suku, agama, dan antar golongan? Jawabannya, penyebab terjadi konflik terdapat beberapa sikap yang dapat menjadi konflik dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut. A. Primordialisme yang berlebihan. B. Etnosentrisme. C. Diskriminatif. D. Stereotipe. E. Fanatisme. Dan F. Eksklusivisme. Sudah? Sudah, betul. Ada tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 3? Sudah betul? Sudah. Kelompok 3? Pas. Iya. Setuju dengan hasil kelompok 2? Setuju, Ibu. Sudah, boleh dipresentasikan lagi untuk kelompok 3. Silakan di depan kelas. Inilah hasil diskusi kami. Apa akibat yang ditimbulkan dari konflik dari keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan adalah perpecahan dalam masyarakat, kerugian harta benda dan korban manusia, kehancuran nilai-nilai dan norma yang ada, perubahan dan kepribadian dominasi. Nah, betul. Sudah? Dari jawaban dari kelompok 3 tentang konflik yang terjadi, apa yang menimbulkan konflik yang terjadi, apa yang ditimbulkan oleh konflik tersebut, ya kan? Jadi jawabannya katanya yang pertama adalah perpecahan dalam masyarakat. Itu
nanti ya. Paham kan? Udah selesai kesimpulannya? Sudah, Bu. Yang Ibu jelaskan lagi nanti tentang pembelajaran kita hari ini. Coba dulu kelompok 2. Coba bacakan untuk tempo. Jadi lihat dari Hasil diskusi kami untuk jawaban kelompok 1 menunjukkan konflik antar umat beragama yang tidak puas dengan perintah. Untuk kelompok 3 mengakibatkan kerugian yang sangat besar, baik kerugian materi maupun korban jiwa. ya. Mulai dulu. Jadi kesimpulannya adalah dari kelompok 3 tadi hasilnya adalah coba ulangi. Mengakibatkan kerugian yang sangat besar, baik kerugian materi maupun korban jiwa. Kerugian yang sangat besar yang ditimbulkan oleh konflik, ya kan? Ya, Bu. Kelompok 1, silakan. Atau kelompok 3 duluan? Siapa nanti yang aktif di presentasi itu nanti yang akan dapat reward hadiah. Ya? Kasih hadiah nanti. Selain dari nilai, ada nanti hadiah yang Ibu kasih sebagai keaktifannya dalam kegiatan berdiskusi. Udah? Kelompok 1 udah dicatat. Belum siap? Siapkan, tunggu. Kita dulu.
Sunod. Udah, tadi kelompok mana tadi? Kelompok 3. Ayo kelompok 3. Bacakan hasilmu. Mau dapat hadiah atau enggak? Mau kan? Hadiahnya pokoknya mantap hadiahnya. Nomor 1 kayak juga. Nah, nomor 1 silakan. Gantian lah presentasinya. Masa ketuanya aja? Udah, jangan ketuanya aja gantian. Ayo, ayo media, bacakan. Amin Bu. Kelompok 3. Boleh berdiri nak. Inilah hasil diskusi kami di kelompok 2. Terdapat beberapa sikap yang dapat mencari penyebabnya terjadinya konflik, contohnya primordialisme yang berlebihan. Nah, itu dia salah satu penyebab terjadinya konflik. Kelompok 1. Udah, silakan. Tidak boleh malu-malu, harus ada kepercayaan pada diri kita. Semangat. Semangat. Inilah hasil diskusi kelompok kami. Mengetahui kerugian yang sangat besar yang ditimbulkan oleh konflik. Penyebabnya adalah terjadinya beberapa sikap yang dapat mempengaruhi konflik dalam masyarakat. Ya, itu aja. Ada apa sikapnya? Ada sikapnya? Yang dapat menjadi penyebab terjadinya. Iya. Contohnya Apa contohnya? primordialisme yang berlebihan. Terus? mengakibatkan kerugian yang sangat besar, baik kerugian materi maupun korban jiwa. Ya. Itulah dia. Tentang permasalahan yang muncul dalam kegiatan masyarakat Indonesia itu. Banyaknya timbul korban jiwa, baik secara materi, ya kan? Seperti rumah yang hancur, kendaraan yang dibakar, ya kan? Kemudian korban jiwa, ya kan? Jadi kerugian dari permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia itu sangat besar.
Ada yang 5 positif, 5 negatif. Jadi kita jelaskan ya. Ya Bu. Yang dikatakan kalau dampak positif itu kan yang positif, ya kan? Yang bagus, ya kan? Iya. Kalau negatif berarti sudah salah haluan kan? Bertentangan. Yang kita bahas tadi pertentangan kah atau yang lurus? Bagaimana? Pertentangan. Pertentangan. Nah, Megan. Nampak beda? Karena yang kita bahas tadi kan permasalahan dalam beberapa masyarakat Indonesia itu, itulah yang mengakibatkan munculnya konflik. Tahu apa itu konflik? Permasalahan atau pertentangan. Pertentangan atau perpecah. Iya. Dari banyaknya yang dilakukan masyarakat Indonesia itu muncul beberapa konflik. Itulah tadi yang kita bahas tadi, konflik antar beragama, konflik antar suku, kemudian konflik antar golongan, ras, ya kan? Itu kenapa muncul? Karena mungkin ketidakpuasan, ya kan? Ketidakpuasan contohnya. Jadi ada namanya konflik beragama. Tidak puas dia dengan keputusan pemerintah untuk membuat peraturan itu yang bertentangan dengan agama. Akhirnya terjadi kericuhan atau kalau seperti tadi demonstrasi, ya kan? Kemudian konflik antar suku. Ini kenapa terjadi? Mungkin antara suku yang satu dengan suku yang lainnya itu mungkin terjadi kesalahpahaman. Sama dengan kita mungkin di kelas ini kan, mudah-mudahan tidak terjadi. Di kelas kita ini juga ada bermacam-macam agama kita kan, bermacam-macam suku. Jadi kalau tidak kita bina kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar suku, itulah akan terjadi yang namanya konflik. Pertikaian itu, pertentangan itu. Tapi karena kita di sini saling menghargai, saling toleransi antar sesama teman, baik dia beda agama, baik dia beda suku, makanya tidak terjadi pertentangan. Itu dia. Kalau dampak positifnya apa? Ini dia. Faktor positif pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia itu yang pertama, terciptanya integritas nasional. Kemudian menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antara suku, agama, budaya, dan golongan. Kemudian dapat memperkaya hasanah budaya bangsa. Berarti kita kaya akan budaya bangsa kita. Budaya dari hias banyak. Di mana banyaknya? Tari-tarian menyalakan makanan khasnya, adat istiadatnya. Itu masih hias. Batak sama budayanya, apalagi adat istiadatnya, kan? Kemudian makanan khasnya itu masih dua. Tapi banyak suku yang ada di Indonesia, ya kan? Sampai beribu. Di minggu yang lalu sampai 10.000-an tadi yang kita lihat kan? Suku bangsa yang di Indonesia, keberagaman masyarakat Indonesia itu. Berarti kita kan? Ya. Itulah dampak positifnya. Kemudian dampak negatifnya itulah tadi yang kita bahas tadi di dalam diskusi. Terjadinya beberapa konflik baik antar agama dan antar suku, ya kan? Ya Bu. Itu dia. Tetapi itu tidak akan terjadi kalau kita bina dengan toleransi, ya kan? Dengan sikap saling menghargai, ya kan? Walaupun berbeda-beda, tetap satu jua. Sesuai dengan simbol Bhinneka itu dia, ya kan? Ada pertanyaan sampai di situ atau mungkin ada masukan dari kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3 dari pembahasan kita? Ada kira-kira? Minta Ibu. Sudah? Kemudian selanjutnya permasalahan yang muncul dalam keberagaman
benda dan korban manusia, penghancuran nilai-nilai dan norma yang ada, perubahan kepribadian dan dominasi. Dominasi tahu apa? Dominasi itu pengertiannya adalah dominan. Barangnya ada satu suku, hanya suku mereka tidak mau campur dengan suku yang lain. Itu maksudnya. Kalau agama, satu agama tidak mau bercampur aduk dengan agama yang lain. Seperti kita nanti di sekolah ini, barangnya contohnya kalau dominan, nggak boleh agama Kristen masuk, Islam saja. Atau Kristen aja yang boleh bersekolah di sini, nggak boleh orang yang beragama Kristen gitu kan, atau Islam gitu. Dominan dia satu suku, satu agama gitu kan, kecuali kalau dia namanya sekolah agama ya kan. Kalau sekolah agama beda lagi, nggak mungkin dicampur kan. Tapi kalau sekolah umum itulah yang tidak boleh itu. Makanya kita di sini bercampur-campur atau beraneka ragam. Kita di sekolah ini ada yang suku Nias, suku Batak ya kan. Itulah keberagaman itu. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Tidak ada. Selanjutnya, bentuk-bentuk konflik. Ini juga sudah kita bahas minggu yang lewat tentang apa saja bentuk-bentuk konflik itu kan. Bentuk-bentuk konflik itu siapa yang tahu? Tadi sudah kita bahas. Konflik-konflik apa saja yang terjadi dalam keberagaman masyarakat Indonesia itu? Konflik agama. Bagus Rio. Dapat Rio nanti hadiah. Suku. Boleh. Lidian. Ras dan antar golongan. Apa lagi? Konflik apa lagi? Budaya. Konflik itulah sudah termasuk itu. Baik adat istiadat dan ras itu sudah termasuk kepada konflik antar suku. Berarti konflik antar suku, agama, dan antar ras dan antar golongan. Itulah dia bentuk konflik yang ada di Indonesia yang terjadi dengan keberagaman masyarakat Indonesia. Ya? Ya. Ada pertanyaan lagi? Biar kita simpulkan. Udah? Kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan kita biar nanti kita simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi, dari hasil diskusi kita tadi yang kita bahas tentang permasalahan yang dimunculkan yang kalian bahas di dalam diskusi, itulah nanti yang kalian dapatkan, yang kalian ambil dari buku paket ya kan, yang kita tadi dari buku paket, mungkin ada sebagian mungkin dari internet yang bawa HP, mungkin ada dari yang perpustakaan. Itu adalah semua tentang permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia itu. Bermacam-macam keberagaman masyarakat Indonesia, ada juga beberapa konflik. Janganlah terjadi konflik ini karena sangat besar kerugiannya bagi negara kita. Karena namanya keberagaman itu kalau beragam-ragam kan sama seperti enak, seperti pecel, banyak keragamannya, enak kan? Nah, itu dia. Sama dengan kalau satu macam saja mungkin bosan kita melihatnya ya kan? Tapi kalau bermacam-macam indah, ya kan? Seperti warna, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang putih, cantik kan? Seperti pelangi. Sama juga dengan keberagaman masyarakat Indonesia itu. Jadikanlah keberagaman masyarakat Indonesia itu menjadi sebuah kekayaan bagi negara kita. Ya kan, Julianus? Iya. Nah, itu dia. Jangan jadikan perbedaan yang ada di negara kita ini menjadi sebuah pertentangan atau perbedaan. Jadikanlah dia sebagai kekayaan yang ada di Indonesia. Bagaimana caranya? Agar terbina, agar terbina atau tertib yang tidak terjadi konflik dalam keberagaman itu. Dengan cara apa? Bersikap toleransi, Bu. Sikap toleransi. Selain toleransi, apa lagi? Sikap damai. Si Madia sudah bilang, Bu. Aktif dia. Nur Laila, belum ada
Bersikap Bersikap juga. damai. Apa tadi? Bersikap damai. Bersikap damai. Apa lagi yang lain? Rio. Ada berapa bintang? Ibu kasih tadi? Bintang hadiahnya sudah berapa? Si Dian tadi sudah 2. Si Amel ngantuk. Eki. Apa lagi? Satu tadi toleransi boleh. Bersikap damai. Kata siapa tadi Bu Laila? Apa? Ayo. Sopan. Ya, sopan terhadap sesama teman walaupun berbeda suku ya kan, agama, ras. Yang lain? Coba. Joshua. Menghargai sesama manusia. Menghargai sesama manusia. Boleh. Yang lain? Apa lagi? Sama, bagaimana supaya kalian yang berbeda agama, berbeda suku bisa seperti ini? Bersahabat bisa, tidak terjadi pertikaian atau apa? Apa yang kalian lakukan? Kenapa bisa? Karena kalian saling menghargai, ya kan? Saling sopan santun kepada teman. Apalagi hormat memang mah, hormati. Hormati agamanya, juga hormati agamamu, ya kan? Nanti tidak akan terjadi pertikaian. Ya. Tapi coba kamu cemooh agamanya, ya kan? Nggak terima, cemooh lagi, akhirnya berat. Jadi lapor. Iya. Udah paham? Udah. Ibu simpulkan ya. Udah. Jadi dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, baik dengan yang tadi secara tanya jawab, baik tadi presentasi dalam penugasan, cuma satu intinya. Keberagaman masyarakat Indonesia itu janganlah dibuat menjadi sebuah perbedaan. Jadikanlah sebagai kekayaan bangsa Indonesia, kaya akan budaya, ya kan? Makanya negara lain itu senang ke negara kita. Kenapa? Karena banyaknya suku ada di yang ada di Indonesia. Makanya mereka suka datang kemari. Contohnya ke Nias, ya kan? Sering turis-turis dari luar negeri datang atau kayak ke Danau Toba atau Prapat, ya kan? Dengan adat istiadat Simalungunnya, ya kan? Seperti kita juga Batak dengan adat istiadatnya seperti tortor, ya kan? Sudah terkenal kan? Kemudian masakan tepasnya seperti dari Sumatera Utara, mungkin kalau makanannya banyak apa namanya Bika Ambon. Kalau dari kita ini salah, ya kan? Terkenal kan? Nah itu dia. Ya kan? Jadi intinya apa yang disimpulkan dia keberagaman masyarakat Indonesia itu adalah sebuah kekayaan alam yang ada di Indonesia. Binalah dia dengan saling harga menghargai, hormat menghormati, agar tidak terjadi pertentangan atau konflik yang akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk negara kita. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi? Mungkin ada yang mau menambahkan kesimpulan ibu? Ada? Tidak. Kita lanjutkan. Untuk tadi kita sudah melaksanakan tes kemampuan awal. Sekarang tadi ibu sudah bagikan lagi
Udah siap, Bu? Siap. Mulai. Kalau udah siap, boleh dikumpulkan. Sudah semua? Oke, Ibu lanjutkan. Ibu bukan tutup ya, karena sudah selesai apanya hostess penilaian akhir. Tapi untuk nilainya nanti Ibu kasih di minggu depannya. Ya, Bu. Jadi kalau tentang apa namanya keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, untuk materi kita ini sudah selesai. Jadi untuk materi kita selanjutnya untuk minggu depan itu adalah sudah bab 5. Bab 5 yaitu tentang Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu untuk pembelajaran kita minggu depan. Jadi baca-baca di rumah bukunya itu untuk kita pelajari nanti di minggu depan. Kemudian tugas di rumah, ada tugas di rumah. Ini dia soalnya ada 5 soal. Itu tugas di rumah ada 5 soal. Ada 4 soal. Ada 5 soal 4. Coba tulis 1. Ya, Bu. Untuk soal di rumah PR nomor 1. Ya. Uraikanlah bentuk-bentuk. Uraikanlah bentuk-bentuk. Uraikanlah bentuk-bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Uraikanlah bentuk-bentuk keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, uraikanlah dampak negatif dari keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga, coba deskripsikan bentuk-bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Kemudian selanjutnya, buatlah peta konsep tentang bentuk-bentuk konflik yang ada di Indonesia. Ada pertanyaan dari yang pas soal itu? Iya, Bu. Minggu depan dikumpul ya, jangan ada yang tidak mengerjakan PR di rumah ya. Ya, Bu. Dikerjakan. Udah? Mungkin sampai di situ saja untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita yang 2 kali pertemuan ini ada manfaat dan ada manfaat dan kegunaannya untuk kita ya. Apalagi ini adalah tentang keberagaman masyarakat Indonesia, karena kita tinggal di lingkungan yang beragam-ragam ya kan, beragam suku, agama, ras dan antar golongan. Jadi intinya janganlah sebuah perbedaan itu menjadi sebuah konflik, tetapi menjadi mempererat persatuan dan kesatuan bangsa kita, ya kan? Tapi sebelum kita akhiri, kita tutup dulu pembelajaran kita ini dengan doa.
Tuhan Yang Maha Esa karena sudah memberikan kelancaran kepada kita dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Boleh dipimpin doanya oleh kita kelas di atas. Sebelum menutup pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya semua.